Baik teman-teman, di pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang tingkatan organisasi pembelajaran, yaitu ada 5. Ada 5 tingkatan organisasi pembelajaran. Yang pertama adalah berpikir sistem, yang kedua personal materi, yang ketiga mental model, yang keempat membangun visi bersama, dan yang kelima tim pembelajaran. Oke, yang pertama berpikir. Yang pertama itu ada berpikir sistem. Berpikir sistem ini berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur atau antar batas lingkungan tertentu. Misalkan interaksi antar seorang manajer dan seorang karyawannya, ataupun sebaliknya. Selanjutnya ada mental model. Mental model ini kemampuan sikap untuk mental yang dimulai dari penguasaan pribadi seseorang yang yang tinggi secara keadaan selalu untuk belajar dan belajar. Jadi mental model ini sangat perlu bagi seorang karyawan karena sangat berpengaruh terhadap tingkat kepuasan seorang manajer terhadap mental karyawannya sendiri. Mental model ini sendiri hidup untuk selalu belajar dan belajar. Selanjutnya ada tim pembelajaran. Tim pembelajaran sendiri ini dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggotanya sendiri. Tim untuk menuduk asumsi masuk dalam pikiran bersama secara murni. Itu menurut Segne tahun 1994. Di penjelasan selanjutnya ada personal materi, yaitu upaya untuk keahlian untuk terus-menerus meningkatkan visi pribadi dan visi organisasi, misalkan visi karyawan ataupun visi pribadi seseorang karyawan tersebut. Selain itu juga visi personal materi ini biasanya visi untuk organisasi yang dia ingin capai ke depannya, untuk memfokuskan energi kesabaran, melihat dengan objektif mulai dari hal-hal yang baik atau benar-benar baik untuk organisasi ke depannya. Selanjutnya ada membangun visi bersama. Membangun visi bersama ini sangat perlu bagi organisasi, karena tanpa adanya visi tidak mungkin tercapai tujuan organisasi tersebut. Misalnya ada visi kepemimpinan organisasi yang memberikan organisasi ke depannya untuk jauh lebih baik atau memberikan inspirasi organisasi tersebut. Oke, ada lanjutan selanjutnya. Baik, di penjelasan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang teori pembelajaran organisasi. Yang pertama ada applied conditioning atau Skinner. Kondisi ini yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela ataupun terus-menerus untuk memperoleh imbalan atas prestasi ataupun atas kerjanya selama ini. Misalkan kita bekerja di suatu perusahaan, kita itu harus mengharapkan imbalan, baik gaji, tunjangan ataupun sebagainya. Yang kedua ada classical conditioning yang dikemukakan oleh seorang ahli psikologi dari Rusia. Dia itu bereksperimen dengan mengajarkan anjingnya respon suara lonceng. Dia menemukan sebuah kesimpulan bahwa apabila kondisi stimulus maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek dari fokus perhatian sebaliknya. Yang ketiga ada social learning theory. Ini menurut Robles menguraikan tentang social learning bahwa masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan secara langsung tentang terjadinya masalah objektivitas tertentu. Di penjelasan selanjutnya ada proses pembelajaran terhadap masyarakat, model pembelajaran terhadap masyarakat. Yang pertama itu sendiri masing-masing jumlahnya ada 4 untuk model pembelajaran untuk masyarakat. Yang pertama ada proses memperhatikan, karena memperhatikan ini sangat perlu sekali untuk kita belajar apapun itu, misalkan belajar di kelas ataupun belajar di mana. Karena tanpa memperhatikan kita tidak dapat mendapatkan apa yang kita mau dari ilmu yang dipaparkan tersebut. Yang kedua ada proses mengingat. Kalau misalkan kita hanya memperhatikan tidak mengingat, itu sia-sia saja. Jadi kita harus benar-benar mengingatnya, mempelajarinya kembali. Yang ketiga ada proses mesin untuk meniru, misalkan kita meniru sesuatu, reproduction process. Yang keempat ada proses pemberdayaan penguatan, misalkan kita harus proses penguatan dari pembelajaran yang kita capai sendiri, atau penguatan atau pemberdayaan.
Nah, di penjelasan selanjutnya yaitu ada cara manajer menjadikan organisasi pembelajaran. Nah, yang pertama adalah caranya sendiri itu ada 4 untuk menjadikan organisasi pembelajaran. Nah, yang pertama ada pembelajaran analitis, yang kedua ada pembelajaran sintetis, yang ketiga ada pembelajaran eksperimental, yang keempat pembelajaran interaktif, yang kelima pembelajaran struktural, yang keenam pembelajaran institusional. Itu menurut Wibowo pada tahun 2006. Nah, langkah-langkah untuk melakukan pemberdayaan terus-menerus kepada seorang karyawan yaitu yang pertama ada pemberdayaan perilaku sesuai dengan kebutuhan organisasi di setiap saat dibutuhkan dalam pelaku. Jadi pemberdayaan pertama yaitu pemberdayaan perilaku. Jadi masing-masing karyawan harus diperhatikan sesuai kebutuhan organisasinya. Misalkan si karyawan ini pintar dalam bidang IT, berarti dia harus masuk ke bidang IT ataupun dan sebagainya. Nah, yang kedua ada pemberdayaan perilaku yang mungkin untuk mengatasi kasus dalam pekerjaan yang jadi harus melakukan pemberdayaan perilaku yang mungkin mengatasi untuk kasus yang sangat jarang terjadi di sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya di penjelasan selanjutnya ada karakteristik organisasi pembelajaran, yaitu ada 3 karakteristiknya. Nah, yang pertama ada gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Jadi pengetahuan baru itu harus ditransfer ke seluruh organisasi, ke seluruh anggota organisasi, agar sampaian pengetahuan baru tersebut bisa tersampaikan ke masing-masing organisasi atau masing-masing anggota organisasi tersebut. Nah, yang ketiga ada perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru. Ini menurut Wibowo pada tahun 2006. Nah, selanjutnya ada aspek strategis organisasi dan hambatan pembelajaran. Nah, yang pertama ada organisasi belajar, yaitu organisasi yang adaptif dan responsif terhadap lingkungan eksternalnya, sekaligus kuat dalam integrasi internalnya. Ini menurut Hertanto pada tahun 1996. Nah, yang kedua ada organisasi belajar, di mana proses anggota organisasi mendeteksi berbagai kesalahan, kemudian memproyeksikannya melalui berbagai tindakan restrukturasi organisasi. Nah, yang ketiga ada organisasi belajar, yaitu proses yang menunjukkan tim manajemen mengubah pembagian model organisasi pasar dan pesaing mereka. Nah, oke, selanjutnya ada resistensi dan solusi pemecah masalah dalam pembelajaran organisasi. Jadi setiap resistensi atau setiap masalah pun itu ada pemecahan masalahnya dalam pembelajaran organisasi. Nah, yang pertama yang harus dilakukan, anggota organisasi tidak sadar menolak pembelajaran. Misalkannya yang pertama ada fokus terhadap fragmentasi pada sistem. Yang kedua ada menekankan kompetensi di atas kerjasama meskipun tidak ada yang salah dalam kompetensi. Nah, yang keempat ada menjadi reaktif daripada kreatif dan proaktif. Nah, selanjutnya dalam menghadapi resistensi terhadap pembelajaran organisasi ada perlu tindakan. Nah, jadi setiap resistensi terhadap pembelajaran organisasi itu ada tindakan yang perlu dilakukan oleh seorang manajer. Yang pertama adalah proses penyadaran tentang perlu adanya kebutuhan perubahan. Jadi perlu ada sadar masing-masing anggota organisasi. Nah, yang kedua ada perubahan memperkuat adanya daya dorong, daya tingkat perubahan dan tindakan perubahan resistensi. Nah, yang ketiga ada membawa kembali organisasi pada tingkat keseimbangan baru. Ini menurut Warder dan Robson pada tahun 2002. Nah, ada 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Yang pertama, membangun komitmen pada pembelajaran. Jadi komitmen ini sangat perlu. Kepercayaan komitmen sangat perlu untuk membuat pembelajaran menjadi sebagai komponen visi dan tujuan strategis. Ada investasi dalam pembelajaran, ada memproseskan tentang nilai pembelajaran, mengukur tolak ukur, menyusuri pembelajaran, dan menciptakan penghargaan terhadap simbol pembelajaran. Nah, selanjutnya ada bekerja untuk meningkatkan dan dampak. Implementasi program perbaikan terus-menerus, ada perbaikan program terus-menerus, ada meningkatkan kompetensi pekerja melalui training. Nah, jadi para pekerja ini harus di training terlebih dahulu dan dipilih nih masing-masing keahlian dari seorang karyawan itu apa.
tanpa melakukan training bagi seorang pekerja itu akan sangat susah. Jadi yang pertama harus di training. Nah, yang ketiga ada eksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia. Yang keempat ada identifikasi model dan proses organisasi. Oke, selanjutnya ada bekerja menegnalisir gagasan dengan dampak, yaitu menciptakan sarana yang menggerakkan gagasan sepanjang balas organisasi. Nah, yang keempat ada memutar pekerja dari batasan fungsional dan fungsional. Nah, begitu. Jadi begitu saja penjelasan pembelajaran dari saya, yaitu tentang pembelajaran organisasi dan dari pertemuan 9. Nah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang akan kita jelaskan yaitu konsep pembelajaran organisasi. Nah, organisasi pembelajaran merupakan proses performa karyawan. Jadi, organisasi pembelajaran adalah sebuah pengembangan untuk performa karyawan dalam organisasi secara kontinu untuk meningkatkan kapasitas karyawan tersebut. Nah, karena kapasitas itu sangat penting bagi seorang karyawan. Nah, untuk mengatasi setiap tantangannya yaitu ada proses perubahan. Nah, pembelajaran sendiri merupakan proses untuk meningkatkan pengetahuan si karyawan tersebut. Oke, next selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rifal Syawarudin dari kelas konsentrasi OSDM dengan nomor NPM 1220347. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 9, yaitu pembelajaran organisasi yang diampu oleh Bapak Sandi Nasruddin Wibowo, SEMM.